apakah ada pabrik yang memproduksi ilegal? Itu ada di tetangga kita, Pak. Kami tidak bisa menyebutkan sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik mengenai namanya, Pak. Tetapi modus pelanggarannya adalah dia memproduksi rokok mesin, Pak, sigaret kretek mesin dengan mesin, tetapi tidak dilengkapi dan dikeluarkan. Dikeluarkannya malam-malam hari, dini hari. Izin Bapak Kepala dan pimpinan lain menyampaikan apresiasi kepada manajemen semua, Pak, Bapak Ibu, karena pemberitaan edukasi menurut kami tepat sasaran. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena dari tindak pidana yang kami tangani, 16 tindak pidana yang sudah dibawa ke kejaksaan, 10 kasus itu di Kudus. Tetapi kenapa saya matur kalau edukasinya berhasil, rekan-rekan media, karena dari 10 kasus 12 pelaku itu tidak ada rokok ilegal dari Kudus, Pak. Jadi apresiasi yang sedikit ini, Pak, izin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan, bahwa salah satu tantangan kita terkait dengan penerimaan adalah adanya rokok ilegal, Pak. Rokok ilegal itu berbagai macam modus atau variasinya. Kalau yang penjenengan tanyakan spesifik, Pak, apakah ada pabrik yang memproduksi ilegal? Itu ada di tetangga kita, Pak. Kami tidak bisa menyebutkan sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik mengenai namanya, Pak. Tetapi modus pelanggarannya adalah dia memproduksi rokok mesin, Pak, sigaret kretek mesin dengan mesin, tetapi tidak dilengkapi dan dikeluarkan. Dikeluarkannya malam-malam hari, dini hari. Kemudian ditangkap oleh Pak Nonot. Fakta yang kami temukan dalam proses penanganan perkara adalah oknum, Pak, oknum dari pabrik tersebut. Pimpinannya tidak tahu, tetapi di undang-undang kami ada persangkaan kepada pimpinannya. Kalau melalaikan kewajibannya, mungkin 3M, itu juga memenuhi kualifikasi bertanggung jawab. Tetapi karena ada pembaruan di Undang-Undang Cukai, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, memang dalam rangka memberikan mencerminkan restoratif justice. Jadi kalau restoratif justice pada umumnya adalah pelaku dan korban berdamai, ini korbannya adalah penerimaan negara. Sehingga aturan itu mengatur bahwa kalau tidak mau diproses ke tahap penyidikan dan persidangan, dia bersedia membayar 3 kali, dan saat itu dibayar sering, Pak, 502 juta rupiah. Jadi itu terkait dengan pabrik yang nyata-nyata melakukan pelanggaran ilegal, yaitu memproduksi, kemudian dia punya izin, tetapi tidak dilengkapi bea cukai, dikeluarkan gitu aja. Hitungannya satu batang itu kan 669 rupiah, Pak. Jadi perhitungannya dikalikan jumlah batangnya. Itu ulah oknum, Pak, tapi manajemennya harus bertanggung jawab. Kemudian mengenai pengulangan pelanggaran di breaking news, Pak, baru tadi malam kami olah gerak ke Jepara. Kita melakukan sinergi dengan Bea Cukai Semarang, menangkap DPO, Pak. Menangkap DPO. Latar belakangnya adalah orang ini, yang pelaku ini pernah dipidana atas tindak pidana cukai, disidangkan di Pengadilan Negeri Kudus tahun 2019 atau 20, Pak. Kemudian ternyata dia tidak cedera, Pak. Dia masih sel aktif di kegiatan rokok ilegal. Itu di tahun 2023 ada kegiatan di Gajah, Pak. Di Gajah
dekat dengan Kudus Pak, tapi wilayah itu adalah wilayah pengawasannya Bea Cukai Semarang. Itu ada kegiatan besar-besaran memproduksi definisi memproduksi sesuai dengan undang-undang cukai adalah membuat rokok atau mengemas rokok untuk penjualan eceran tanpa izin dengan maksud untuk menghindari cukai atau pajak. Di situ ada kegiatan besar-besaran, ada mungkin 15-20 orang dengan ketua rombongannya satu orang. Satu orang itu sebagai ketua rombongan sudah diproses hukum di Bea Cukai Semarang, kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Demak. Tetapi kami dari sisi pengawasan, dari sisi penegakan hukum bisa jadi kurang puas kalau hanya ketua rombongan di lapangan. Dicari adalah pemodalnya Pak. Pemodalnya itu teridentifikasi adalah saudara DI. DI itu setelah dicari datanya pernah diproses di sini. Kemudian karena Bea Cukai Semarang sudah memproses TKP Demak dulu, DPO Demak, ya itu menjadi tunggakan kasus di Bea Cukai Semarang. Kemudian di 2023 kemarin ada kaki tangannya saudara DI itu, bapak-bapak dan ibu itu melakukan kegiatan ilegal lagi, yaitu membawa bako dan perlengkapan ukur lainnya dibawa ke Jawa Timur Pak. Dibawa ke Jawa Timur, kemudian akan dibawa ke sekitar Kudus, kemudian ditangkap di Kudus. Jadi ukur ramenya dari sekitar sini, tapi proses pembuatan rokoknya ada di Jawa Timur. Itu kaki tangannya saudara DI. Itu kami proses Pak, kaki tangannya saudara DI DPO. Dan kaki tangan saudara DI itu sudah dituntaskan proses penanganan perkara, proses penuntutan dan persidangannya di Pengadilan Negeri Kudus. Jadi 2023 ada 2 kasus pemodalnya saudara DI. Ya kami sepakat memberikan keadilan, selain kepastian hukum, keadilan ini pemodalnya harus kita cari. Kemudian saudara DI itu kemarin kami di sini mendapat wangsit Pak. Kok kelihatannya si doi itu ada di sekitar tetangga kabupaten. Nah, karena yang punya kasus dulu adalah kasus terlebih dahulu Bea Cukai Semarang, tetapi keberadaan berdasar wangsit tadi ada di wilayah kami sinergi Pak. Kemarin siang ternyata benar Pak, dengan surat perintah penangkapan langsung dilakukan, kemudian karena ketemu Pak langsung dilakukan penangkapan. Kami bersama-sama bersinergi, kami kawal, kami amankan sampai Bea Cukai Semarang. Tidak selesai di situ aja, karena untuk pendalaman tadi malam olah gerak lagi dari Semarang ke Semarang sampai 1:30 untuk melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti yang terkait. Jadi itu salah satu yang kasus yang pengulangan kejahatan Pak. Mungkin kasus yang kedua yang menarik adalah di bulan lalu mungkin beberapa rekan meliput proses penyitaan aset dari pelaku tindak pidana cukai Pak, yang ada di Gribik itu Pak. Jadi itu orang itu sebelumnya juga pernah diproses di Kudus Pak. Di 2023 ada kejadian di Bojonegoro. Barangnya bukan dari Kudus, barangnya adalah dari timur melintasi di Bojonegoro, ketemu adalah pelaku lapangannya, pemodalnya adalah si kemarin pemilik gudang tanah yang panjenengan liput semua itu Pak. Itu minimal dia mengulangi kejahatannya Pak. Jadi kalau di istilah terorisme itu dia masih sel aktif Pak. Sel aktif untuk kegiatan rokok ilegal segera Pak. Karena tadi sudah punya pangsa pasar, kemudian margin keuntungannya besar, cepat, punya jaringan, itu Pak yang mengganggu penerimaan salah satunya. Nah itu nggak cuma sampai di situ Pak, diproses,
kalau sesuai dengan undang-undang kami Pak, kalau pidana denda tidak dibayar dapat diambil dari harta atau penghasilan yang sah. Dendanya 3 miliar, ya. Kalau tadi hanya tulisan mawar 3 miliar, ya, dia terpidana nggak mau bayar, menambah sekolahnya di apa Pak, di rutan yang sehari 3 kali ngasih makan, sehari 3 kali ngasih air dia, itu kan negara tekor Pak. Nah, sehingga salah satu ibaratnya adalah melakukan upaya aktif untuk menginventarisasi aset yang dimiliki, kemudian nanti disita, kemudian dilelang untuk menutupi kerugian negara tadi Pak. Itu terkait dengan apakah ada yang berulang Pak? Itu ada contoh kasus. Dua-duanya menarik, tapi yang breaking news yang terbaru adalah yang tadi malam kita selesai di sinergi Pak. Kemudian memberikan pemahaman kepada rekan-rekan media semua bahwa dalam undang-undang cukai kualifikasi pelanggaran setidaknya ada 2 Pak, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi ya, seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi, dalam suatu pabrik dia izinnya ada kretek mesin dan kretek tangan inting. Bayar pajaknya, bayar cukainya yang kretek tangan ada bicara tahun lalu Pak ya, 118, yang mesin 669, hampir 4 atau 5 kali lipat ya. Tetapi kadang ada oknum pabrik atau kurang sosialisasi dari pimpinannya, dia punya 2 izinnya, dia punya 2 pita. Pitanya rokok mesin yang harusnya 669 tadi ditempelin punya dia yang 118. Ulah oknum mungkin human error kan. Itu pelanggarannya administrasi, didenda. Dendanya 2 kali sampai 10 kali. Pengulangannya juga dihitung Pak. Dan itu kualifikasi pelanggaran administratif Pak. Tapi ada pelanggaran lain yang hampir sejenis. Contohnya dia punya izin rokoknya kretek mawon Pak. Ini fakta ya. Rokoknya kretek, ada oknum karena sudah bayar cukai ke negara, sudah tebus pita, tetapi sisa, pitanya sisa. Kalau dikembalikan ke kantor, ya ada biaya pengganti, sehingga ada yang coba merayu dia, tak tempelin ditane, tak ambilin. Nah, jual beli pita yang sebenarnya sudah bayar ke negara itu juga itu masuk kualifikasi pelanggaran pidana, itu di pasal 58. Nah, untuk tindak lanjutnya karena pasal 58 itu termasuk salah satu pasal tidak pidana, pasal genap yang bisa diberikan kemudahan untuk membayar langsung ke negara dengan 3 kali. Ini fakta di tempat kami ada beberapa 10-an lebih itu yang sudah nebus pita, tapi sisa pita terus dirayu oleh orang lain dijual Pak ke pihak lain. Nah, itu kualifikasinya pidana. Jadi kalau pitanya dipakai oleh pabrik sendiri karena human error itu adalah administratif, tapi kalau pitanya yang sudah bayar ke negara tadi diobral atau diserahkan ke pihak lain adalah pidana. Termasuk tadi pabrik yang mengeluarkan rokok yang bahan baku rokok, maksudnya rokok yang jadi rokok batangan ataupun sudah dikemas tapi belum dilengkapi, itu maksudnya adalah pidana. Jadi kalau pidana terkait penjualan pita, terkait dengan mengeluarkan rokok belum dilengkapi, itu diberikan kemudahan diberikan relaksasi sesuai dengan semangat perkembangan hukum modern, bisa diberikan denda. Yang nggak bisa didenda adalah terkait dengan pita cukai
palsu, tidak bisa didamaikan. Kalau pita cukainya palsu, ya, itu masuk kualifikasi pelanggaran yang cukup berat. Itu nggak bisa diberikan denda. Nah, mungkin tambah sedikit pimpinan. Jadi meneruskan arahan dari pimpinan di pusat bahwa 2024 ini 2023 target cukai nasional 95%, Pak. 2024 tarifnya dinaikkan. Jadi kemungkinan besar tantangan semakin berat. Nah, salah satu yang diberikan pelatihan ke kami adalah terkait dengan identifikasi pita cukai asli atau tidak. Jadi memberikan informasi bahwa di 2024 ini kalau panjenengan semua melihat rokok mengidentifikasi temanya adalah tema ikan laut yang dilindungi, ada ikan hiu, ikan dugong gitu. Kalau 2023 kemarin kita cukai temanya adalah fauna endemik. Kita cukai itu kan dokumen security, sesuai dengan undang-undang. Yang mencetak pita cukai adalah badan usaha milik negara atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Salah satu asasnya asas keamanan. Nah, untuk yang mencetak pita cukai itu, sesuai dengan tindak lanjut amanat undang-undang, ada konsorsium, Pak. Ya, konsorsiumnya kertas itu dari kertas security dari PT Padalarang. Kemudian produk kudus, Pak, ambil di hologram security-nya, yaitu Pura Nusa Pesada. Kemudian security yang lain ada Peruri, Pak. Itu tambahan informasi. Mohon dukungannya kepada media. Izin meneruskan arahan pimpinan di Jakarta, Pak, ya, untuk mendukung kami, mensupport kami, sehingga tujuannya adalah tantangan 2024 kenaikan cukai, ilegalnya juga kemungkinan besar, ya kami mohon dukungan baik langsung maupun dalam pemberitaan dengan tone yang positif. Mungkin itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Matur nuwun, selamat pagi.